ada pertanyaan yang cukup mendasar. Kalau seandainya sebuah yayasan itu kemudian bubar, dibubarkan, atau dalam bahasa lainnya nonaktif, ya, tidak berfungsi, dan seterusnya. Apa itu? Tentang aset. Kira-kira kalau ada sebuah yayasan, lalu kemudian dia tidak berfungsi lagi, tidak aktif lagi, atau bahkan bubar atau dibubarkan, aset yayasan itu jadinya milik siapa? Apakah milik pembina, milik pengurus, atau milik siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ahmad Jabir di channel yang selalu semangat berbagi manfaat dan kebaikan. Teman-teman sekalian, setelah kemarin kita diskusi tentang apakah bisa yayasan dibubarkan atau bubar, lalu bagaimana yayasan itu kemudian akhirnya harus bubar atau dibubarkan, maka ketika yayasan ini kemudian bubar, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah lalu kemudian aset milik yayasan ini dimiliki oleh siapa? Apakah dimiliki oleh pengurus atau pembina atau pengawas atau bagaimana? Ya, maka saat ini mari kita jawab, mari kita diskusikan, kita bahas pertanyaan saudara kita yang menggunakan akun Abdul Muthalib yang kapan hari menanyakan jika yayasan dinonaktifkan, aset yayasan itu jadi milik siapa? Teman-teman sekalian, kalau yayasan ini bubar atau dibubarkan, maka kita bisa juga cermati di pasal 68 ya. Di pasal 62, 63, 67, 64, 65, 66, 67 sampai 68 itu berbicara tentang masalah yayasan yang bubar, termasuk bagaimana asetnya. Nah, kalau yayasan ini bubar atau dibubarkan, yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, maka harus dibentuk tim likuidator. Ya. Tugasnya apa tim likuidator itu? Tugasnya adalah membereskan masalah aset yayasan. Atau dengan kata lain, membereskan kekayaan yayasan. Ya. Jadi kekayaan yayasan harus dibereskan. Ya. Ya. Nah, tim likuidator ini siapa? Tim likuidator ini adalah tim yang dibentuk oleh pembina. Ya. Nah, tetapi dalam hal ketika pembina tidak membentuk juga tim likuidator, maka pengurus ya otomatis bisa bertindak selaku likuidator. Nah, beda lagi kalau yayasan ini bubar atau dibubarkan oleh keputusan pengadilan. Nah, kalau bubarnya yayasan ini atau dibubarkannya yayasan ini oleh keputusan pengadilan, maka likuidator itu harus dibentuk oleh pengadilan juga, ya, oleh pengadilan juga. Nah, teman-teman sekalian, ya, kita perlu perhatikan di pasal 68 ya. Di situ menjelaskan tentang bagaimana kalau kemudian proses likuidasi itu terjadi, ya. Kemudian hasil likuidasi itu mendapatkan data aset, itu kira-kira bagaimana nanti? Nah, di situ kita bisa temukan penjelasan tentang kekayaan sisa. Jadi begini, teman-teman sekalian, kalau kekayaan sisa hasil likuidasi itu didapatkan dari hasil likuidasi, jadi setelah ada likuidasi oleh tim likuidator, ternyata kekayaan dari yayasan itu masih sisa. Setelah dikeluarkan dari kewajiban-kewajiban, termasuk membayar hutang, ada sisanya. Ya. Maka sisa dari hasil likuidasi aset atau kekayaan dari yayasan yang dibubarkan ini diserahkan kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan sama dengan yayasan yang bubar itu. Ya, jadi tidak lagi ke pembina atau pendiri, ini dulu pendiri kan ya, enggak. Begitu pendiri memisahkan kekayaannya pribadi untuk modal yayasan, maka itu sudah milik yayasan, tidak lagi milik pendiri. Pendiri sudah tidak punya hak untuk memilikinya lagi. Nah, jadi diserahkannya kepada siapa? Kepada yayasan yang punya tujuan dan maksud yang sama dengan yayasan yang bubar. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau misalnya begini, setelah dilikuidasi, ternyata ada sisa hasil likuidasi, tetapi tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar, itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Tetapi apa? Tetapi ini nanti diambil alih oleh negara, oleh pemerintah. Ya.
Jadi kalau sisa aset atau kekayaan hasil likuidasi itu tidak diserahkan kepada siapa? Kepada yayasan yang memiliki tujuan dan maksud yang sama dengan yayasan yang bubar, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan atau diperuntukkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan yang bubar itu, yang memiliki kekayaan itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kekayaan yayasan itu kekayaan yang sifatnya bukan pribadi individual, sehingga ketika dia dibubarkan atau bubar, maka tidak kembali kepada pribadi-pribadi yang terlibat mengelola yayasan, mau pembina, mau pengawas, mau pengurus, tetapi itu lebih kepada peruntukannya sesuai dengan tujuan didirikannya yayasan ketika awal mendirikan yayasan. Mau diserahkan kepada yayasan yang memiliki tujuan yang sama, boleh. Mau diserahkan kepada negara, ya tentunya melalui pengadilan kan, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan yayasan yang bubar itu saat dia mendirikan yayasan juga boleh. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.